Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Eka Nurhidayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual topik 5 dari mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan materi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan dan karakter peserta yang berbeda, dimulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan. Namun, tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan, hanya saja caranya yang berbeda atau dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi. Pada proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang akan memberikan motivasi kepada peserta didik. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dengan menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, manusia merdeka. Kedua, mengembangkan bakat dan minat. Ketiga, kodrat anak. Yang pertama adalah manusia merdeka. Tujuan utama dalam pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Dan yang terakhir adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Kemudian, memerdekakan peserta didik dalam abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidik yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan dari dalam diri individu peserta didik tersebut maupun dari luar diri peserta didik. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapatkan tuntunan atau sering disebut dengan sistem Among. Berikutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pada abad 21 ini, pendidikan berfokus agar menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, keterampilan abad 21 dapat diberdayakan. Pendidikan abad 21 di Indonesia.
Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Merdeka Belajar menekankan kepada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan peserta didik, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Kemudian berikut ini adalah contoh implementasinya. Dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, guru harus melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, bakat dari masing-masing peserta didik atau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat merdeka belajarnya sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, potensinya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.